Bayangkan, kamu pergi ke pasar seperti biasa. Dengan uang yang sama seperti bulan lalu, kamu berharap bisa membeli kebutuhan yang sama. Tapi kenyataannya berbeda. Harga naik, uang terasa lebih cepat habis. Sementara di berita, pembangunan terus berjalan, gedung-gedung tinggi berdiri, dan ekonomi disebut tumbuh. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Apakah semua orang benar-benar merasakan pertumbuhan itu? Perekonomian Indonesia adalah cerita tentang dua dunia yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, kita melihat kemajuan. Jalan tol membentang panjang menghubungkan kota-kota besar. Bandara modern berdiri megah. Kawasan industri tumbuh dan investasi terus masuk. Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi terbesar di Asia. Angka pertumbuhan ekonomi sering menjadi bukti bahwa negara ini terus bergerak maju. Namun di sisi lain, ada realita yang tidak selalu terlihat dari angka-angka tersebut. Di pasar tradisional, para ibu rumah tangga mulai menghitung ulang pengeluaran mereka. Harga beras naik sedikit demi sedikit. Minyak goreng tidak selalu stabil. Gas LPG menjadi beban tambahan. Bagi sebagian orang, kenaikan kecil mungkin tidak terasa. Namun bagi jutaan rakyat kecil, setiap kenaikan sekecil apapun bisa berdampak besar. Seorang ibu harus memilih, membeli lauk atau menabung untuk sekolah anaknya. Seorang ayah harus bekerja lebih lama untuk menutupi kebutuhan yang terus meningkat. Ini bukan sekedar angka, ini adalah kehidupan nyata. Di sektor informal, jutaan orang bekerja tanpa jaminan pasti. Pedagang kaki lima, tukang ojek, buruh harian, mereka adalah tulang punggung ekonomi kecil. Namun mereka juga yang paling rentan terhadap perubahan. Ketika harga bahan naik, mereka terdampak langsung. Ketika daya beli masyarakat turun, pendapatan mereka ikut turun. Tidak ada perlindungan penuh. Tidak ada kepastian. Yang ada hanyalah usaha untuk bertahan. Di sisi lain, pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional juga menghadapi tekanan besar. Mereka harus bersaing dengan produk besar, menghadapi perubahan tren pasar, dan menyesuaikan diri dengan teknologi. Tidak semua mampu beradaptasi dengan cepat. Banyak yang tertinggal. Namun di tengah semua tantangan itu, ada juga peluang yang mulai muncul. Digitalisasi membuka pintu baru. Anak muda mulai berjualan secara online. Media sosial menjadi alat untuk membangun usaha. Ekonomi kreatif berkembang. Namun tidak semua memiliki akses yang sama. Ada yang bisa memanfaatkan peluang ini, ada juga yang masih tertinggal karena keterbatasan pendidikan, teknologi, atau modal. Inilah kesenjangan yang masih menjadi tantangan besar. Sementara itu di tingkat yang lebih tinggi, kebijakan ekonomi terus dibuat. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas melalui berbagai cara. Subsidi diberikan untuk menahan harga. Bantuan sosial disalurkan untuk membantu masyarakat. Program-program pembangunan terus dijalankan untuk mendorong pertumbuhan. Namun setiap kebijakan memiliki dampak masing-masing. Subsidi membantu dalam jangka pendek, tetapi membutuhkan anggaran besar. Pembangunan infrastruktur membuka peluang, tetapi juga membutuhkan waktu untuk benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di tengah semua itu, dunia global juga ikut mempengaruhi. Harga minyak dunia, kondisi ekonomi negara lain, hingga konflik internasional dapat berdampak langsung pada Indonesia. Ketika dunia tidak stabil, Indonesia juga merasakan dampaknya. Inilah tantangan ekonomi modern. Semua saling terhubung, semua saling mempengaruhi. Namun di balik kompleksitas itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ekonomi bukan hanya tentang angka pertumbuhan, bukan hanya tentang investasi atau proyek besar. Ekonomi adalah tentang manusia, tentang bagaimana seorang ibu bisa memberi makan anaknya, tentang bagaimana seorang ayah bisa bekerja dengan layak, tentang bagaimana anak-anak bisa bermimpi tanpa harus dibatasi oleh kondisi ekonomi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah pertumbuhan yang terjadi sudah cukup merata? Apakah semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya? Atau justru ada jarak yang semakin lebar antara yang atas dan yang bawah? Ini adalah pertanyaan yang terus muncul. Dan jawabannya tidak sederhana. Namun satu hal yang jelas, masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakatnya. Kesadaran untuk berkembang, kemampuan untuk beradaptasi, dan semangat untuk terus maju menjadi kunci penting. Generasi muda memiliki peran besar. Mereka adalah penggerak ekonomi masa depan. Dengan teknologi, kreativitas, dan semangat inovasi, mereka bisa membawa perubahan besar. Namun dukungan sistem juga sangat dibutuhkan. Pendidikan, akses, dan kesempatan harus diberikan secara merata. Karena tanpa itu, potensi besar bisa terhambat.
Perekonomian Indonesia adalah perjalanan panjang. Ada kemajuan, ada tantangan, ada harapan, dan ada perjuangan. Ini bukan cerita yang selesai hari ini. Ini adalah proses yang terus berjalan, dan setiap orang adalah bagian dari cerita ini. Menurut kamu, apa yang paling penting untuk memperbaiki ekonomi Indonesia saat ini? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten yang lebih dalam, dramatis, dan membuka wawasan seperti ini.